Kardiologi Nuklir oleh Dr. Afifah Baroroh dengan judul Pemindaian Ventilasi Perfusi Paru pada Hipertensi Paru dengan pembimbing pertama Dr. Putrika Prastuti Ratnagarini, kardiologis konsultan, dan pembimbing kedua dengan Dr. Diah Wulan Anggraini, PhD kardiologis konsultan, serta narasumber tamu yaitu dengan Dr. Hanif Afkari, spesialis kedokteran nuklir konsultan. Kemudian dilanjutkan dengan laporan jaga oleh tim jaga Selasa 11 Juni 2024. Sebelum memulai agenda ilmiah pada pagi hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Kemudian memasuki untuk agenda ilmiah pertama yaitu presentasi referat divisi oleh Dr. Afi yaitu selama 20 menit. Untuk Dr. Afi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, Dr. Putrika Prastuti Ratnagarini, kardiologis konsultan, serta Dr. Diah Wulan Anggraini, PhD kardiologis konsultan, serta narasumber tamu hari ini, Dr. Hanif Afkari, spesialis kedokteran nuklir, konsultan yang telah bersedia hadir dan membimbing kami pada pagi hari ini. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait referat divisi imaging dengan judul Pemindaian Ventilasi Perfusi Paru pada Hipertensi Paru. Untuk latar belakang saya mengambil referat divisi ini, yang pertama, penyakit hipertensi paru itu merupakan kelainan berupa peningkatan tekanan arteri pulmonal yang bisa berdampak negatif pada kapasitas latihan serta kualitas hidup serta berkaitan dengan angka kematian yang tinggi. Kemudian salah satu kelompok hipertensi pulmonal yaitu hipertensi paru tromboembolik kronik atau CTPH itu merupakan salah satu komplikasi dari emboli paru akut yang dia memiliki penata laksanaan yang berbeda sehingga sangat penting untuk membedakan CTPH ini dibandingkan dengan hipertensi paru lainnya. Kemudian teknik pencitraan non-invasif sendiri itu memiliki peran yang penting dalam penegakan awal kecurigaan pH. Lalu dia juga bisa menyediakan pengukuran tekanan paru non-invasif. Dia juga bisa mengklasifikasi kelompok hipertensi paru, bisa mengidentifikasi kemungkinan penyakit yang mendasari, serta juga bisa memberikan informasi prognostik maupun penilaian respon terhadap pengobatan penyakit. Kemudian bagaimana peran pemindaian ventilasi perfusi ini dalam penegakan diagnosis maupun tata laksana hipertensi paru? Pertama-tama kita bahas terkait hipertensi parunya dulu. Seperti yang diketahui, hipertensi paru secara hemodinamik itu didefinisikan sebagai peningkatan MPAP lebih dari 20 mm air raksa. Hipertensi paru dibagi menjadi yang pertama hipertensi prekapiler di mana MPAP-nya meningkat lebih dari 20 mm air raksa dengan PAWP kurang dari sama dengan 15 dan PVR yang lebih dari 2 Woods unit. Sedangkan pada hipertensi paru postkapiler terisolasi, dia terdapat peningkatan MPAP, PAWP-nya masih kurang dari 15 tetapi PVR-nya kurang dari sama dengan 2 Woods unit. Untuk hipertensi paru yang merupakan kombinasi dari pre dan postkapiler, di sini sudah terdapat peningkatan MPAP lebih dari 20, PAWP-nya juga meningkat lebih dari 15 dengan PVR yang lebih dari 2 Woods unit. Kemudian ada klasifikasi hipertensi paru olahraga di mana dia perhitungannya itu terdapat perbedaan antara MPAP per curah jantung saat istirahat dibandingkan dengan saat olahraga yang lebih dari 3 mm air raksa per liter per menit. Kemudian untuk klasifikasi dari hipertensi paru ini sendiri, seperti yang kita ketahui, klasifikasinya terbagi menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama itu merupakan hipertensi arteri pulmonal, di mana dia bisa hipertensi arteri pulmonal idiopatik, bisa HAP yang diturunkan atau herediter, kemudian bisa HAP yang akibat obat ataupun toksit, lalu bisa HAP yang berhubungan dengan penyakit jantung bawaan, atau HAP yang disebabkan penyakit oklusi vena pulmonalis atau hemangiomatosis kapiler pulmonal.
Kemudian juga bisa pada hipertensi paru persisten pada neonatus. Untuk hipertensi paru grup 2 itu disebabkan oleh penyakit jantung kiri seperti gagal jantung, bisa juga penyakit katup jantung ataupun kondisi kardiovaskular bawaan yang didapat yang bisa mengarah pada pH postkapiler. Kemudian hipertensi paru grup 3 itu merupakan hipertensi paru yang diakibatkan oleh penyakit paru dan atau hipoksia. Biasanya pada penyakit paru obstruktif, bisa pada penyakit paru restriktif atau penyakit paru lainnya. Kemudian hipertensi paru grup 4 itu merupakan hipertensi paru yang diakibatkan oleh obstruksi arteri pulmonalis, di mana ini bisa pada hipertensi paru tromboemboli kronik maupun pada obstruksi arteri pulmonalis lainnya. Kemudian untuk hipertensi paru grup 5 itu merupakan hipertensi paru dengan mekanisme yang masih belum jelas ataupun multifaktorial seperti kelainan hematologi, kelainan sistemik ataupun kelainan metabolik. Nah, untuk epidemiologinya sendiri secara umum prevalensinya secara global itu sebesar 1%. Kemudian pada CTE-PH prevalensi globalnya itu sekitar 26 sampai dengan 38 kasus per 1 juta populasi. Dengan insidensinya itu sekitar 2 sampai 6 kasus per 1 juta populasi per tahun. Untuk pencatatan di Indonesia sendiri itu masih belum terdapat data prevalensi maupun insidensi dari hipertensi paru ataupun hipertensi arteri pulmonal yang terdokumentasi dengan baik. Nah, untuk patofisiologi dari hipertensi paru ini dibagi berdasarkan penyebabnya. Seperti pada penyakit jantung kiri, dia bisa menyebabkan peningkatan tekanan vena pulmonal. Kemudian pada penyakit paru obstruktif kronis atau penyakit paru interstisial, dia bisa menyebabkan kerusakan parenkim paru yang kemudian berakibat pada penurunan kepadatan alveolar kapiler. Atau dia juga bisa menyebabkan hipoksia ataupun peradangan. Pada pH yang disebabkan tromboemboli kronik ataupun penyakit pembuluh darah paru, biasanya dia terjadi obstruksi di arteri pulmonal ataupun bisa terjadi fibrosis yang menyebabkan peningkatan dari resistensi pembuluh darah paru. Semua hal tersebut berakibat pada vasokonstriksi pembuluh darah paru, kemudian juga terjadi remodeling vaskular pada semua lapisan dinding pembuluh darah dan juga bisa terjadi trombosis in situ yang kemudian berakibat pada peningkatan tekanan arteri pulmonalis dan menjadi hipertensi paru. Kemudian algoritma diagnosis hipertensi paru ini merupakan algoritma yang dipropos oleh Frost et al. Tahun 2019 di European Respiratory Journal. Di sini terdapat 2 algoritma. Nah, untuk algoritma pertama ini merupakan triase pada kasus mendesak ataupun diagnosis pada kondisi umum, di mana pada pasien-pasien dengan riwayat atau gejala dan tanda yang kita curiga ke arah pH, maka kita harus memeriksa probability pH berdasarkan echo. Jika probability-nya rendah, maka kita harus mencari tahu penyebab lain. Sedangkan jika probability-nya tinggi ataupun sedang, kita harus melihat dulu apakah pasien-pasien itu perlu rujukan cepat. Jika memang dia memerlukan rujukan cepat, maka dia harus segera dirujuk ke pusat ahli pH. Tetapi jika dia tidak perlu rujuk cepat, maka kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan seperti VQ scan untuk screening CTE-PH. Kemudian kita bisa screening penyakit jantung kiri dan penyakit paru. Jika memang tidak ada temuan klinis yang signifikan, kita bisa rujuk ke pusat ahli pH. Jika hasil VQ scan-nya itu abnormal, kita juga bisa langsung merujuk ke pusat ahli pH. Nah, ini algoritma kedua yang dipropos oleh Frost et al. Itu algoritma diagnosis pH dan penyebabnya di tempat pusat ahli pH, di mana tata laksananya pertama kita VQ scan dulu. Jika memang ada defek perfusi mismatch, maka kita akan lanjut ke algoritma diagnosis CTE-PH. Jika pH-nya tidak terkonfirmasi, maka kita akan mencari penyebab lainnya. Sedangkan jika memang CTE-PH-nya itu tidak CTE-PH-nya tidak terkonfirmasi, maka kita perlu diskusi dengan tim pH dari multidisiplin yang lain. Sedangkan jika hasil VQ scan-nya itu normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan seperti kateterisasi jantung kanan ataupun yang lainnya. Kemudian ini adalah algoritma diagnosis pH pada guideline ASC tahun 2022, di mana pada pasien-pasien yang dicurigai
pH, maka sebagai dokter umum perlu dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan rekam jantung, NT-proBNP ataupun cek saturasi oksigen, dan memang jika hasilnya itu curiga ke arah pH, maka kita harus lihat dulu apakah dia terdapat lung disease ataupun dia memang pH ataupun cardiac disease. Jika memang kita curiganya lebih ke arah pH atau cardiac disease, maka kita lihat probabilitas pH-nya. Jika memang probabilitasnya intermediate atau tinggi, maka kita bisa merefer ke pH center. Sedangkan jika probability-nya rendah, maka kita harus mengidentifikasi penyebab lainnya. Di sini ditekankan bahwa terdapat fast track referral terutama pada pasien-pasien dengan warning sign atau kita curiga ke arah PAH atau CTPH. Nah, yang menarik dari ketiga algoritma tadi di sana menyebutkan bahwa kita perlu segera mengeksklusi diagnosis CTE-PH atau kita harus mengkonfirmasi apakah pasien ini ke arah CTE-PH atau tidak. CTE-PH sendiri itu apa? CTE-PH itu merupakan peningkatan tekanan arteri pulmonal di mana dia itu berhubungan dengan obstruktif fibrotik pasca kejadian tromboembolik di arteri pulmonalis. Untuk diagnosis CTE-PH sendiri itu bisa ditegakkan apabila pasien telah mengkonsumsi obat antikoagulan yang efektif selama setidaknya 3 bulan berturutan. Hal ini untuk membedakan CTE-PH dibandingkan dengan emboli paru subakut. Untuk CTE-PH sendiri itu merupakan salah satu tipe pH yang dia strategi tata laksananya itu memang berbeda dibandingkan pH lainnya dan dia memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Oleh karena itu, deteksi dini yang akurat itu memang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan terapi dari CTE-PH. Lalu ini alur diagnosis dari CTE-PH berdasarkan guideline ASC 2022 di mana kita walk up ke arah pH-nya dulu, apakah pasien itu curiga faktor risiko CTE-PH ada apa tidak, kemudian curiga sebelumnya ada riwayat PE atau tidak. Jika memang ada, maka pemeriksaannya dilakukan imaging perfusion dan ekokardiografi, lalu kita cek probabilitas untuk pH-nya. Jika memang dia high probability ataupun intermediate probability, maka kita bisa merefer ke pH center untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CTPA dan DSA dan RHC. Jika memang dia tidak probability-nya itu low, maka bisa dilakukan pemeriksaan exercise test untuk dilihat apakah normal ataupun abnormal. Jika memang abnormal, baru kita bisa merefer ke center pH. Di sini menariknya pada algoritma ini terdapat pemeriksaan pertama yang direkomendasikan, yaitu pemeriksaan VQ scan. Untuk pemeriksaan VQ scan sendiri itu apa? Dia terbagi menjadi dua, yaitu terdapat pemindaian ventilasi dan pemindaian perfusi. Untuk pemindaian ventilasi, biasanya dia akan menggunakan radiofarmasi itu ada dua, ada yang aerosol dan gas inert. Untuk aerosol itu yang sering digunakan itu technetium 99M DTPA, sedangkan kalau menggunakan gas inert itu yang paling sering digunakan itu gas xenon. Kemudian untuk proyeksi gambarnya itu bisa proyeksi gambar yang planar itu bisa anterior, posterior, lateral kanan, lateral kiri, serta anterior dan posterior oblik kanan dan kiri. Untuk fasenya pemindaian ventilasi itu fase yang single breath itu diambil sebelum pasien itu menghirup gas xenon, kemudian fase wash in dan dilanjutkan equilibrium dan kemudian wash out itu dilakukan setelah pasien ini menghirup gasnya. Kemudian gangguan ventilasi itu memang paling baik dievaluasi pada fase wash in. Sedangkan pada fase wash out itu jika ada area udara yang terperangkap di paru-paru itu bisa dievaluasi. Nah, ini contoh gambaran pemindaian ventilasi. Di sini terdapat dua gambaran. Yang atas itu menggunakan gas aerosol DTPA, sedangkan yang di bawah itu menggunakan gas xenon. Nah, di sini terlihat bahwa yang gambar di atas itu memang dia tidak terlalu homogen dibandingkan dengan yang gambar yang bawah, sehingga ini menunjukkan bahwa pencitraan ventilasi dengan xenon itu menghasilkan informasi fisiologis tentang ventilasi yang lebih sensitif dibandingkan dengan penggunaan yang aerosol.
Nah, selanjutnya setelah pemindaian ventilasi, maka terdapat pemindaian perfusi. Nah, pemindaian perfusi itu agen yang digunakan itu adalah MAA, macroaggregated albumin, yang dia disuntikkan via IV. Dengan dosisnya normal itu partikelnya sekitar 200.000 sampai 700.000. Sedangkan pada pasien dewasa muda atau pasien hamil atau pasien hipertensi paru berat atau pasien dengan pirau kanan ke kiri itu disarankan untuk dosisnya diturunkan, yaitu sekitar 100.000 sampai 200.000 partikel. Nah, ini contoh gambaran pemindaian perfusi. Ini yang sesuai dengan gambarannya itu ada anterior, posterior, left posterior oblique, right posterior oblique, left lateral, dan selanjutnya. Ini gambaran yang normal. Kemudian untuk gambaran VQ scan tadi itu kan gambaran VQ scan yang gambarnya menggunakan planar. Nah, sedangkan VQ scan itu bisa menggunakan spek juga. Jadi penggunaan spek dibandingkan pencitraan planar itu bisa meningkatkan sensitivity dan specificity. Untuk hasil gambaran yang VQ dengan spek ini terlihat berbeda ya dari gambaran yang tadi dibandingkan yang planar tadi. Potongannya juga beda. Kalau ini potongannya ada koronal, sagital kanan, dan sagital kiri. Nah, untuk kemudian ke interpretasi pemindaian VQ scan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang Q itu pemindaian perfusi, sedangkan yang V itu pemindaian ventilasi. Untuk CXR itu ronsen torak. Di sini tampak bahwa yang di pemindaian perfusi itu terdapat defek berbentuk seperti segitiga kayak wedge shape dengan warna hitam, sedangkan saat dia diperiksa pemindaian ventilasi dia tidak terdapat defeknya. Nah, inilah yang disebut sebagai gambaran defek perfusi yang mismatch. Jadi dia saat perfusi itu ada defeknya, sedangkan saat ventilasi tidak ada defeknya. Makanya disebut defek perfusi ventilasi yang mismatch. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan PE ataupun pasien-pasien dengan CTEPH. Nah, untuk skenario yang kedua, di sini terlihat bahwa hasil gambaran pemindaian perfusinya itu normal, sedangkan gambaran yang ventilasinya ini terdapat defek. Nah, kalau gambaran defek ada defek ventilasi dengan gambaran perfusi yang normal, ini biasanya bisa terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan paru obstruktif kronis kayak gitu. Karena dia yang bermasalah itu dari ventilasinya, bukan perfusinya. Selanjutnya di sini terlihat bahwa dari hasil gambaran perfusi dan ventilasi maupun gambaran ronsen torak ini terlihat ketiga-tiganya tuh terdapat defek perfusi maupun ventilasi ataupun ronsen torak. Nah, ini yang sesuai kayak gini biasanya bisa dikarenakan karena pneumonia ataupun tumor atau penyakit paru lainnya. Nah, ini untuk gambaran VQ scan pada pasien-pasien dengan CTEPH. Di sini terlihat bahwa yang di sebelah kanan itu adalah gambaran untuk ventilasinya. Terlihat bahwa gambarannya bagus ya, normal untuk ventilasi. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah gambaran hasil pemindaian perfusi. Di sini kita lihat terdapat defek di sebelah sini, di sebelah sini kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai defek perfusi yang mismatch. Nah, untuk interpretasi dari VQ scan ini sampai saat ini belum ada konsensus terkait kriteria interpretasi yang akan digunakan dalam diagnosis CTEPH. Dari guideline ESC sendiri, dia hanya menyebutkan jika ada defek perfusi yang positif, maka kita curiga ke CTEPH. Tetapi dia tidak menyebutkan ukurannya berapa ataupun jumlah defeknya itu berapa, kayak gitu tidak disebutkan. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Wong et al. Tahun 2020. Dia membandingkan VQ spec density PA untuk mendiagnosis CTEPH. Dari hasil penelitiannya itu dia menggunakan kriteria PE untuk diagnosis
CTE-PH. Nah, kriteria PE positif untuk VQ scan itu seperti apa? Nah, ini yang digunakan yaitu kriteria sesuai EANM, di mana PE positif jika terdapat defek ventilasi perfusi yang mismatch pada lebih dari lebih dari sama dengan satu segmen atau dua subsegmen yang sesuai dengan segmen dari paru-paru. Sedangkan hasil yang tidak ke arah PE itu jika hasil perfusinya itu normal ataupun defek ventilasi perfusi yang mismatch-nya itu kebalik. Jadi perfusinya normal sedangkan ventilasinya dia baru ada defeknya. Kemudian untuk selanjutnya juga ada ketidaksesuaian yang tidak mengikuti pola dari segmental parunya ataupun lobaris parunya ataupun subsegmental dari paru. Nah, untuk kriteria yang bukan merupakan diagnosis PE itu merupakan kelainan ventilasi perfusi yang menyeluruh dan tidak tipikal untuk penyakit yang spesifik. Dari hasil penelitian Wong et al. Ini didapatkan bahwa sensitivitas VQ scan spek itu sebesar 98%, sedangkan VQ scan yang planar itu 98% juga, sedangkan spesifisitasnya untuk mendiagnosis CTE-PH itu VQ scan yang spek itu sebesar 89%, sedangkan VQ scan yang planar itu 91%. Nah, ini selanjutnya juga ada penelitian yang dilakukan oleh Lee Penek untuk mencari kira-kira kriterianya berapa defek ya yang bisa menunjukkan pasien itu CTE-PH positif atau tidak. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa batas diagnosis optimal untuk interpretasi yaitu 2,5 defek perfusi segmental yang tidak sesuai dengan defek ventilasi dengan sensitivity sebesar 100% dan specificity 94,7%. Nah, selanjutnya selain pemindaian VQ scan, kita juga bisa menggunakan modalitas lain untuk mendiagnosis hipertensi paru seperti single energy CT, seperti CT dada tanpa kontras, karena dia juga bisa melihat penyakit paru-paru yang mengakibatkan hipertensi paru. Kemudian dia juga bisa melihat hipertensi arteri paru, kemudian dia juga bisa melihat kelainan sistemik ataupun metabolik yang masuk ke pH grup 5. Selanjutnya CT dada yang tanpa kontras, CT dada dengan kontras itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi seperti mediastinisis fibrosa yang masuk ke pH grup 5, kemudian dia juga bisa melihat pirau intrakardiak, PDA, kemudian juga selain itu dia juga bisa melihat aliran balik vena pulmonal yang abnormal. Selain CT dada dengan kontras, CT PE itu juga merupakan salah satu modalitas CT yang dapat digunakan untuk mendeteksi CTE-PH. Dengan hasil gambarannya itu terdapat tanda-tanda vaskular dari obstruksi kronik arteri pulmonalis. Nah, ini jika dibandingkan antara VQ scan dan CT-PE, untuk sensitivitasnya itu memang lebih tinggi yang VQ scan, jadi sensitivitasnya 98%, sedangkan spesifisitasnya itu lebih tinggi CT-PE dengan 96%. Selanjutnya ini juga ada modalitas lainnya yang bisa kita gunakan untuk mendiagnosis hipertensi paru yaitu dual energy CT. Dia itu punya keunggulan dapat menghasilkan gambaran peta yodium yang bisa dianggap sebagai pengganti perfusi paru. Nah, gambaran defek perfusi ini juga memiliki korelasi yang baik dengan perkiraan hemodinamik tingkat keparahan dari hipertensi paru. Untuk nilai diagnosisnya sendiri, sensitivitasnya berkisar 97-100% dengan spesifisitasnya sebesar 86-92%. Nah, ini untuk gambaran dari DECT. Di sini bisa terlihat bahwa terdapat defek perfusi. Yang ini yang gambaran gelap ini. Kemudian di sini juga terdapat defek perfusi. Nah, ini sugestif ke arah penyakit CTE-PH. Nah, untuk perbandingan VQ scan dibandingkan DECT sendiri, di sini penelitiannya didapatkan bahwa tingkat akurasi dari DECT itu lebih superior dibandingkan dengan VQ scan spek dengan tingkat akurasi sebesar 82,4% berbanding dengan 70,1%. Dengan dosis radiasi yang diberikan itu ratanya lebih kecil.
Untuk kesimpulannya, jadi pemindaian VQ scan itu merupakan modalitas utama yang direkomendasikan digunakan pada pasien dengan hipertensi paru yang kita belum tahu penyebabnya maupun pada pasien-pasien dengan kecurigaan ke arah CTPH. Kemudian terkait pemeriksaan pencitraan ini juga terdapat pencitraan lain yang bisa digunakan seperti CTPA ataupun DECT. Nah, untuk VQ scan sendiri itu sensitivitasnya memang lebih tinggi dibandingkan CTPA, tetapi spesifisitasnya itu lebih rendah. Untuk DECT sendiri, walaupun dia memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, tetapi masih diperlukan penelitian dengan skala yang lebih besar lagi untuk memperkuat semakin pentingnya penggunaan DECT ini dalam diagnosis CTEPH. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Dokter Afi untuk presentasinya. Kemudian memasuki sesi diskusi pada oponen pertama, kami persilakan kepada Dokter Toro. Baik, terima kasih Sekon. Juga selamat pada Dr. Afi terkait dengan presentasi referat klinis yang sangat menarik, karena jarang sekali kita membahas terkait dengan VQ scan dan juga pada kasus PH. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah tadi kan membahas terkait peran dari VQ scan pada kasus PH itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi untuk VQ scan itu kan ada dua, gitu. VQ scan yang planar sama VQ scan yang SPECT. Nah, apakah ada perbedaan dari interpretasi tersebut? Kemudian tadi jelaskan juga adanya perbedaan mismatch di mana lebih dari atau satu segmen atau dua subsegmen. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter, terkait apakah ada korelasi juga, misalkan ada lebih dari berapa segmen itu mengkorelasi terkait severitas dari pH. Kemudian terkait misalkan kita tidak memiliki VQ scan sendiri, kan di daerah kita hanya mungkin CTPA dan sebagainya. Nah, itu apakah bisa digantikan dengan CTPA? Tadi memang sensitivitas kan juga tinggi gitu. Kemudian juga dengan double energi gitu, dok. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dok. Bedanya single energi dengan double energi CT. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Toro atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan pertama, di mana apakah terdapat perbedaan dari VQ scan yang planar dibandingkan VQ scan yang spek untuk interpretasinya, gitu, Dok? Ini atau untuk gambar hasilnya? Untuk interpretasinya, dokter, apakah ada perbedaan, dokter? Makanya kita bisa mau milih yang planar atau SPECT. Karena kan tadi pembahasannya lebih ke VQ scan saja, dok. Oh ya, baik. Untuk pemeriksaan VQ scan planar ataupun spek, itu sebenarnya perbedaannya itu didapatkan pada hasil gambarnya. Nah, ini hasil gambar yang didapatkan pada pemindaian perfusi yang planar. Sedangkan pemindaian perfusi yang spek, hasil gambarnya akan seperti ini. Jadi memang dia lebih jelas. Nah, untuk kenapa dia bisa berbeda? Karena yang jelas kalau planar itu kan hanya X-ray biasa, sedangkan kalau spek itu kan dia kan proses untuk mendapatkan gambarnya kan berbeda, sehingga dengan penggunaan spek VQ scan plus spek kita bisa meningkatkan sensitivity dan specificity dari pemeriksaan ini. Kalau untuk interpretasi hasilnya sendiri, itu yang saya baca tidak ada perbedaan, karena yang kita cari di sini itu merupakan defek perfusinya. Defek perfusinya yang kita cari. Jadi yang berbeda itu hanya hasil gambar yang didapatkan, di mana itu lebih bagus pada spek dibandingkan yang planar. Tetapi untuk interpretasi hasilnya, apakah pasien ini CTEPH atau enggak, itu sama. Yang kita cari adalah defek perfusinya. Seperti itu, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah jika kita di daerah kita hanya memiliki modalitas pemeriksaan CTPA.
Apakah kita bisa menggunakan itu atau tidak untuk mendiagnosis CTE-PH gitu, Dok? Untuk CTPA sendiri itu memang hasil sensitivity dan specificity-nya tuh juga bagus untuk mendiagnosis dari CTE-PH, di mana sensitivity-nya tuh 94% dengan specificity 96%. Dari alur untuk diagnosis CTE-PH sendiri, itu kita juga bisa lihat dari alur diagnosis ESC. Di sini terlihat bahwa direkomendasikan juga pemeriksaan CTPA jika pasien itu sudah melalui VQ scan. Tapi misalnya kita tidak punya modalitas VQ scan, mungkin kita bisa menggunakan modalitas yang echo dulu. Nah, jika memang echo-nya kita lihat probability pH-nya seperti apa, jika memang probability-nya intermediate atau high, kemudian kan kita bisa refer ke pusat pH, di mana di sana bisa dilakukan pemeriksaan CTPA ataupun DSA ataupun RHC. Tapi jika memang kita mau memeriksa pasien itu dengan CTPA untuk mendiagnosis CTE-PH, kita bisa saja untuk melakukan itu. Kayak gitu. Selanjutnya tadi ada pertanyaan, apakah terdapat perbedaan ya antara single energy city dibandingkan dengan dual energy city? Di sini memang terdapat perbedaan dari single energy city dibandingkan dual energy city, di mana kalau single energy itu dia tubnya itu cuma satu, sedangkan kalau dual source energy itu tubnya ada dua, jadi dia ada high dan low voltasenya, jadi sama-sama dipancarkan dan nanti gambaran hasilnya itu akan lebih bagus yang dual source energy, karena di dual source energy ini seperti ada dua gambar yang kemudian disatukan. Kemudian kelebihan lain dari dual source energy city itu dari gambaran tadi kita bisa mendapatkan ada yang namanya mapping iodium. Mapping iodium itu gambarannya seperti ini. Gambaran mapping iodium itu seperti ini, di mana dari hasil gambaran mapping iodium ini bisa menggantikan pemindaian perfusi. Kayak gitu. Kita menganggap mapping iodium ini sesuai dengan hasil pemindaian perfusi. Jadi kalau memang dia ada defek perfusi, di sini terlihat bahwa terdapat gambaran yang lebih gelap dibandingkan area lainnya. Nah, ini yang dianggap sebagai defek perfusi. Seperti itu, Dok. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Terkait dengan terkait mismatch defek karena viskus kan ya dok, perfusi sama ventilasi dokter. Tadi kan jelaskan bahwa adanya mismatch jika lebih dari atau sama dengan satu segmen atau dua subsegmen. Itu apakah ada korelasi dok dengan jumlah segmen dengan CTE-PH dok? Ada korelasi Severitasnya. terhadap severitas CTE-PH nih, Dok? Untuk korelasinya sendiri itu kalau dari hasil VQ scan itu sebenarnya dia tidak berkorelasi terhadap severitas dari CTE-PH, karena defek perfusi pada CTE-PH dia itu akan berevolusi seiring berjalannya waktu dan secara umum ukurannya itu akan mengecil, sehingga dia tidak berkorelasi terhadap tingkat keparahan dari CTE-PH. Jadi berapapun besarnya defek perfusi itu tidak berkorelasi linear terhadap tingkat keparahan CTE-PH. Tetapi pada pemeriksaan lain seperti pemeriksaan DECT yang dual energy computed tomography, di sini kan kita juga bisa melihat pemindaian perfusi yang tadi sesuai dengan mapping iodium. Nah, menariknya pemeriksaan ini itu hasil lung perfusi blood volume itu berkorelasi dengan mean
pulmonary arterial pressure. Kemudian hasil pulmonary artery enhancement itu juga berkorelasi dengan cardiac index, di mana hasil pemeriksaan ini itu berarti berkorelasi dengan tingkat keparahan dari hipertensi parunya. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Toro. Kemudian untuk diskusi berikutnya kami persilakan kepada oponen kedua yaitu dengan Dokter Desi. Kami persilakan Dokter. Ya, terima kasih Sekon. Selamat Dokter Afi untuk referat klinis imagingnya. Di sini saya tertarik untuk menanyakan terkait VQ scan. Untuk VQ scan itu sendiri, dia apakah memang bisa digunakan hanya untuk menegakkan CT-pH atau dia bisa digunakan untuk menegakkan jenis pH lainnya? Dan yang kedua, apakah pada pasien-pasien dengan CT-pH perlu dilakukan VQ scan ulang untuk mengevaluasi keberhasilan terapi? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Desi atas pertanyaannya. Untuk VQ scan sendiri pada diagnosis hipertensi paru yang disebabkan oleh penyebab lain, ini apakah kita bisa menggunakan untuk diagnosis apa tidak? Jawabannya tidak. Tetapi kita bisa membedakan hasil pemeriksaan VQ scan pada pasien-pasien yang dengan HAP idiopatik jika dibandingkan dengan yang CT-EPH. Jadi kalau memang pasiennya itu curiga HAP idiopatik, maka gambaran VQ scan-nya itu bisa jadi perfusinya normal ataupun bisa ada defek perfusi yang tidak segmental, dan gambarannya itu lebih ke tidak merata dengan tampilannya itu seperti dimakan ngengat. Jadi seperti diffuse gitu bentukannya. Seperti contohnya seperti ini. Nah, ini yang bagian atas itu pemindaian ventilasi, jadi ini gambaran normal, sedangkan yang di bawah ini pemindaian perfusi. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat beberapa defek-defek kecil, tapi itu tidak sesuai dengan segmental dari paru-parunya. Nah, ini kita bisa curiga ke arah HAP yang idiopatik. Nah, selain itu gambaran dari VQ scan yang dia dengan gambaran seperti tadi yang kayak patchy pattern, terus kemudian mouth eaten, gambaran seperti dimakan ngengat, itu menariknya ada sebuah penelitian yang dia melihat apakah terdapat hubungan gambaran patchy pattern itu terhadap severitas dari penyakit HAP. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat dua pemeriksaan VQ scan, di mana yang sebelah kanan ini perfusinya terlihat normal ya dok, sedangkan yang bagian ini yang sebelah kiri ini terlihat lebih ke normal, sedangkan yang bagian kanan ini ada defeknya seperti ini, defek yang di tengah ini, tapi defeknya itu memang lebih ke patchy ya patternnya, jadi bukan sesuai dengan segmen dari paru-parunya. Nah, terus ini dihubungkan dengan kondisi pasien. Jadi pasien yang A itu merupakan pasien perempuan 17 tahun dengan MPAP-nya itu masih 31 dan selama follow up dia tidak ada keluhan. Sedangkan pada gambaran yang kedua itu pasien laki-laki 15 tahun dengan MPAP-nya yang sudah tinggi 75, dan kemudian pada saat follow up sekitar hari ke-500-an dia meninggal disebabkan oleh RV failure. Nah, dari hasil pemeriksaan ini kesimpulannya adalah kita bisa menggunakan hasil VQ scan yang pada pasien-pasien dengan HAP yang idiopatik dengan gambaran patchy pattern itu menunjukkan bahwa pasien itu severitasnya itu sudah tinggi. Jadi kalau misalnya gambaran VQ scan-nya itu masih normal pada pasien HAP idiopatik, maka severitasnya masih tidak terlalu tinggi. Baik, terima kasih Dokter Afi. Jadi tidak rutin untuk kita lakukan pada semua pasien dengan PH ya. Jadi hanya pada pasien yang kita curigai dengan CT-EPH saja untuk VQ scan. Untuk rekomendasinya hanya untuk CT-EPH. Baik, ya cukup Sekon. Terima kasih Dokter Desi. Kemudian kami beri kesempatan kepada rekan residen. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan?
Bila tidak ada, menika ada dari staf yang hadir, menika ada Prof. Budi Yuli, sekiranya menapa wonten yang didiskusikan, Prof. Baik, Dr. Afi. Jadi VQ scanning ini untuk mendiagnosis pH atau mendiagnosis CET-pH? Lebih ke untuk CTE-pH, Prof. Untuk CET-pH. CTE-pH. Kalau kita sudah dapat CET-pH dengan kecurigaan ini sudah confirm atau harus pemeriksaan lain, imaging yang lain? Kalau berdasarkan dari guideline-nya sebenarnya tetap harus dikonfirmasinya itu dengan yang tadi, Prof, yang kalau sesuai CTPE, CTPE dengan DSE atau ditambah RHC juga, Prof. Kalau sesuai dari guideline-nya sebenarnya, Prof. Jadi walaupun sensitivitasnya tuh tinggi. Kan sudah tinggi sensitivitasnya, kenapa harus dikonfirmasi? Nah, ini kalau sesuai dari ininya, Prof, dari guideline-nya sebenarnya. Ya, oke. Coba saya lihat gambar di makalah Anda, gambar yang alurnya nih ya, gambar berapa itu? Ada gambar alur yang tidak terkonfirmasi ya, ada nggak lainnya tadi? Bukan yang terkonfirmasi. Nah ini tidak, kok itu ada dua tidak terkonfirmasi sama ya? Itu dari algoritma diagnosis CTE-pH, pH tidak terkonfirmasi, CTE-pH tidak, CTE tidak. Kok Iya, Prof. Ngapunten, Prof. Itu CTE-pH terkonfirmasi. yang mana? Yang benar yang mana? Seharusnya ini ya terkonfirmasi. Yang ini tuh CTE-pH terkonfirmasi, Prof. Nah. pH tidak algoritma diagnosis pH tidak terkonfirmasi. Gimana? Yang benar yang bawah? Bukan yang bawah, yang terkonfirmasi. Yang ini yang bau CTE-pH terkonfirmasi sehingga masuk ke klasifikasi dari pH lalu terapi yang sesuai. Jadi kan pH grup 4 kan? pH grup 4, Prof. Jadi yang itu yang bawah salah berarti ya? Tidaknya Iya. nggak ada sebenarnya. Iya salah. Betul. Iya berarti salah. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Prof. Kemudian kami berikan kesempatan kepada untuk selanjutnya kepada pembimbing kedua, yaitu dengan Dr. Diah Wulan Anggraini. Kepada Dr. Wulan, kami persilakan Dr. Wulan. Ya, terima kasih. Dr. Afi, maaf, saya online karena tadi ada dua agenda. Nah, jadi terima kasih ya, Dr. Afi. Ini mungkin kita memang baru ini membahas tentang VQ scan. Mengapa? Karena kita perlu banyak belajar mengenai ini. Oleh karena modalitas VQ scan di rumah sakit ini kan sudah ada, dan secara khusus kita mengundang juga Dr. Hanif di sini yang bertanggung jawab pada pelayanan di kedokteran nuklir, sehingga nanti kita bisa berdiskusi, dan juga dengan Dr. Putrika juga, dan sebagai ahli imaging di kita begitu. Bahwasanya karena baru ya alatnya, jadi sebetulnya kapan sih kita perlu melakukan referral untuk VQ scan? Jadi yang pertama adalah sebetulnya dia bisa memberikan merupakan salah satu pemeriksaan penunjang ketika kita mencurigai adanya emboli paru. Tapi kalau emboli paru akut, tentunya kita modalitasnya adalah high likely atau high likelihood untuk emboli paru, kita lebih pada CTPE, karena pasien-pasien yang mengalami decompensated oleh karena kecurigaan emboli paru, maka ini biasanya terdapat suatu trombus yang cukup besar sehingga CTPE di sini lebih diunggulkan. Tetapi manakala kita memiliki keraguan atau bentuknya adalah suatu kronik pulmonary emboli yang mungkin pasiennya baik-baik saja dan modalitas
apa namanya, modalitas CTPA kita, atau kita ragu untuk mengirimkan modalitas CTPA misalnya karena semua pemeriksaannya tidak mengarah pada acute pulmonary emboli, ini bisa menjadi salah satu pilihan karena akan kita temukan suatu gambaran defek perfusi. Nah, secara spesifik lagi, sebetulnya ini bagi kita di dunia kardiologi, dia memang merupakan salah satu modalitas screening. Ya, jadi mungkin tadi menambahkan Dr. Afi bahwa ini sebetulnya salah satu modalitas screening untuk kita mendapatkan informasi apakah sebetulnya pasien-pasien dengan gambaran probabilitas hipertensi pulmonal dari ekokardiografi atau kecurigaan pH oleh yang sudah kita dapatkan dari pemeriksaan lain ini arahnya adalah ke grup 4 atau tidak. Jadi ini sebetulnya modalitas screening karena yang kita dapatkan adalah adanya defek perfusi yang tidak sesuai dengan defek ventilasi yang didapatkan. Dan kita juga bisa membedakan apa namanya untuk penyebab dari kelainan paru oleh karena kalau kelainan lung disease dia akan lebih dominan dari defek ventilasi. Nah, jadi untuk gold standard sendiri sebetulnya kalau bicara tentang CTEP tentunya adalah pulmonary angiography karena itu akan kita bisa dapatkan gambaran gangguan apa namanya gangguan aliran atau di tempat mana ada stenosis atau ada defek dari perfusi secara spesifik per anatomi. Nah, mengenai VQ scan sendiri ya saya tidak akan membahas karena saya tidak tahu bagaimana proses melakukan VQ scan dan juga cara pembacaannya. Tetapi secara alur diagnosis sebetulnya sekali lagi dalam screening kita akan bisa mendapatkan segmen yang mana sih sebetulnya yang dia mengalami gangguan dari mismatch itu yang akan kita dapatkan informasi dari VQ scan sehingga nanti arah untuk penegakan diagnosis kita akan lebih tepat atau lebih tepat sasaran ya ketika melakukan angiografi itu di arah segmen sebelah mana kita harus melakukan selective pulmonary angiography misalnya berdasarkan dari hasil VQ scan yang sudah kita dapatkan. Mungkin itu. Jadi sebetulnya dalam penegakannya, manakala CTPA itu masih negatif dengan pada pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal, maka CTPA belum bisa kita singkirkan sehingga memang ini menjadi salah satu tool screening untuk mendapatkan seandainya dia ada suatu gambaran distal stenosis atau distal emboli dari cabang pulmonary arteri yang mana CTPA mungkin tidak terlalu bisa kelihatan. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Dr. Putrika mungkin akan bisa menambahkan dan juga Dr. Hanif mungkin bisa memberikan wacana sekiranya seperti apa sih gambaran dari mismatch defect itu. Ya. Terima kasih, Dr. Afi. Baik, terima kasih Dr. Wulan. Kemudian untuk selanjutnya kami persilakan kepada pembimbing pertama yaitu dengan Dr. Putrika. Kami persilakan dokter. Nuwun sewu dokter, menika dari Dr. Putrika berkenan untuk kami persilakan untuk narasumber tamu yaitu dengan Dr. Hanif. Kami persilakan Dr. Hanif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Prof sharing ya terkait dengan VQ tadi. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi saya juga tidak bisa bercerita banyak, tetapi saya hanya memberikan beberapa headline terkait dengan referat pada pagi hari ini. Jadi intinya pada pemeriksaan VQ ini adalah suatu pemeriksaan di mana kita bisa melakukan citra image ya non invasif dengan menggunakan sumber radiasi. Nah, sumber radiasi ini adalah sebagai tracing terkait dengan deteksi pada kelainan di paru maupun di pembuluh darah di paru di situ. Nah, VQ sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu V, yaitu perfusi paru, di mana kita menggunakan
radiofarmaka, radioisotop atau sumber radiasi teknisium yang dilabel dengan suatu makro agregat albumin dengan ukuran yang sangat kecil sehingga dia dapat ikut dalam proses perfusi di paru. Komponen yang kedua adalah ventilasi paru, di mana kita membuat tracing atau radiofarmaka ini dalam bentuk inhalasi atau aerosol, di mana dia akan ikut dalam proses inhalasi, ya, kemudian akan masuk ke dalam distribusi di alveoli dan seterusnya. VQ sendiri pada kasus-kasus pulmonary emboli ataupun pada CTPH ini adalah suatu menilai mismatch defect, ya. Jadi kalau pada dasarnya secara umum itu kita menilai adanya suatu defect di perfusi, tetapi ada normal ventilasi. Jadi ada defect di ventilasi, ada defect di perfusi, tetapi normal ventilasi. Nah, ini yang disebut dengan adanya mismatch defect. Untuk interpretasi sendiri memang tidak ada acuan atau guideline yang khusus, tetapi beberapa rekomendasi yang diberikan seperti dengan menggunakan modifikasi Piopet 2 ataupun Pisapet. Di Sarjito kita menggunakan modified Piopet 2, di mana di sini kita akan menilai probabilitas dari suatu defect di perfusi ataupun di ventilasinya tersebut. Memang tidak ada ketentuan di dunia juga yang menyatakan bahwa harus menggunakan suatu guideline atau interpretasi yang harus digunakan, karena di antara guideline daripada interpretasi ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan sensitivitas spesifitas terkait dengan VQ antara planar dan spek. Jadi yang membedakan di sini bahwa planar ini adalah suatu pemeriksaan hanya satu dimensi saja, sehingga tentunya ada beberapa kekurangan terkait dengan hal sensitivitas, spesifitas maupun akurasi dan resolusi daripada image. Jadi di Sarjito ini kita alatnya sudah spek CT, jadi planar sudah kita tidak gunakan. Jadi tentunya pada evaluasi VQ study ini kita menggunakan spek CT. Jadi tentunya ini akan memiliki suatu sensitivitas yang cukup baik, sekitar 97%. Kemudian spesifitas yang cukup tinggi juga, antara 88%. Ini tentunya akan sangat membantu sekali dari teman sejawat jantung yang ingin melakukan suatu proses diagnostik dengan menggunakan spek CT tadi. Tadi ada beberapa hal terkait peranan VQ pada CTPH. Jadi memang pada pemindaian atau image VQ dengan CPTH ini tujuan utamanya adalah bahwa VQ ini sangat friendly terkait dengan resiko-resiko yang terjadi apabila dengan menggunakan CTPA. Misalnya ada alergi kontras, kemudian juga kehamilan, kemudian juga adanya insufiensi atau gagal ginjal. Ini tentunya ada kontraindikasi penggunaan CTPA. Makanya di sini untuk penegakan CETPH ini VQ sangat dianjurkan sekali untuk membantu menegakkan diagnostik, terutama untuk membedakan antara ini karena CTPH atau bentuk pulmonary hypertensi yang lain, ya. Karena dari pemindaian VQ dengan CTPH ini cenderung akan ada dapatkan suatu defect, satu atau lebih defect yang lebih besar. Jadi ukurannya lebih besar kalau dibandingkan dengan pH yang lain. Misalnya pada pH lain akan ditemukan defect yang lebih kecil. Tentunya ini bisa kita akan menjadikan diagnosa banding penemuan daripada VQ tadi. Mungkin itu tambahan sedikit terkait dengan referat pada pagi hari ini, Dok.
Baik, terima kasih Dokter Hanif untuk asupannya. Kemudian kami, menurut saya Sebentar, tak eh, tanya Dokter Hanif. Oh, Beliau, Prof. kalau pada VQ scan ya untuk CETPH itu saya pernah baca itu ada beberapa apa khas di dalam, misalnya pouch defect, kemudian ada intimal irregularitas kayak gitu-gitu, itu bisa tampak jelas ya dengan VQ. Iya, Prof. Ya, jadi kalau untuk VQ pada CTPH ini cenderungannya memang defeknya lebih besar, Prof. Kemudian juga lebih dari satu segmen. Nah, ini kadang memang gambarannya sangat spesifik. Karena VQ dengan CTPH ini kita juga bisa menyingkirkan penyebab pulmonary hipertensi yang lain, Prof. Jadi misalnya awalnya kecurigaannya adalah CTPH, ternyata setelah kita image ada suatu defect, tetapi dia lebih kecil, Prof. Jadi kayak spot-spot di segmental paru itu. Jadi itu kemungkinan bukan karena CTPH, tetapi mungkin karena pulmonary hipertensi yang lain, Prof. Biasanya seperti itu. Ya memang CDI-PH ini dia kan salah satu penyebabnya Dokter Hanif. Dulu akut pulmonary. Ya. Evolusinya akut dulu, Prof. Ya. Kronis. Baik, matur nuwun Dokter Hanif. Nggih, Prof. Ya, Prof. baik, terima kasih Dokter Hanif. Kemudian kami berikan kesempatan berikutnya kepada pembimbing pertama, yaitu dengan Dokter Putrika. Kami persilakan Dokter Putrika. Suara saya terdengar. Oke, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar Dokter. Oke, mungkin yang saya juga ingin bertanya tadi terkait dengan Dokter Hanif bahwa untuk VQ scan ini boleh kalau untuk pasien hamil. Jadi mungkin sebelum nanti saya memberikan ulasan, mungkin saya ingin bertanya dulu. Dokter Hanifnya masih Iya, Dok, masih, Dok. Ya, jadi intinya gini, Dok. Justru VQ study atau VQ test ini dia direkomendasikan bila salah satunya ini adalah mempunyai risiko terkait dengan kontraindikasi absolut atau relatif pada CTPA, Dok. Seperti misalnya dia ada gangguan fungsi ginjal, kemudian kehamilan, kemudian juga adanya gagal ginjal kronik atau mungkin malignansi, itu juga sebagai dasar untuk pertimbangan bisa dipertimbangkan dengan pemeriksaan VQ study ini, Dok. Ini ada studi yang menyatakan bahwa memang paparan radiasi yang diterima ya untuk antara dengan menggunakan SPECT-CT dan CTPA itu cukup tinggi, Dok. Untuk tubuh yang terkena pada SPECT-CT itu hanya sekitar 2,5 milisievert, tetapi kalau CTPA itu bisa 8 sampai 20 milisievert. Kemudian untuk base di payudara yang terpapar juga kena radiasi itu, spek ini hanya 1,3 milisievert, sedangkan CTPA itu hampir 10 sampai 70 milisievert, jadi cukup tinggi. Jadi untuk resiko paparan radiasi ini memang dibandingkan dengan CTPA, VQ tadi lebih friendly, Dok, gitu, Dok. Nyambung sedikit pertanyaannya Dokter Putrika, Dokter Hanif. Tapi itu kan dari radiofarmaka teknisium yang 9 misalnya, itu terhadap janinnya bagaimana ya? Jadi gini, Prof, kalau teknisium ini sebenarnya komponen utamanya tidak ada beta, Prof. Jadi dia hanya gamma emitter, Prof. Jadi gamma emitter itu jauh lebih tidak mempunyai resiko ionisasi yang berbeda dengan beta emitter, Prof. Kalau misalnya yodium, nah yodium itu kontraindikasi mutlak pada kehamilan karena dia ada gamma beta emitternya. Nah, kalau untuk TC ini hanya gamma emitter, Prof. Jadi tidak ya memang ada pengaruh, tetapi tidak lebih membahayakan lah dibanding dengan yang beta emitternya itu, Prof. Jadi jauh lebih aman, Prof.
Enggak, Dr. Putrika. Sih, Dokter Hanif, penjelasannya. Em, ya, mungkin dari saya untuk yang VQ sendiri tadi kan kita memang tujuannya mengundang dari Dokter Hanif untuk memberikan ulasan karena sama seperti Dokter Wulan bahwa eh, Dokter Wulan dan saya sama-sama bukan dari eh, terkait dengan ininya sendiri tentang pemeriksaan tentang VQ scan. Jadi itu sebabnya kita mengundang Dokter Hanif. Yang jelas terima kasih Dokter Hanif atas penjelasannya. Terima kasih juga Dokter Afi untuk ininya ya, untuk presentasinya karena beberapa kasus mulai Dokter Wulan juga sudah mulai karena pasien-pasien PH. Jadi memang banyak memang Dokter Wulan dan Prof. Kris karena memang pasien PH ini lebih banyak Dokter Wulan dan Prof. Kris sepertinya lebih pasien-pasiennya lebih terkonsentrasi untuk pasien-pasien dengan GUJ yang otomatis juga pasien PH-nya juga banyak, tapi juga masih bisa kan pasien PH itu juga tidak hanya terkonsentrasi kepada kedua DPJP ini, tapi juga nanti akan kepada DPJP yang lain dan juga mungkin PPDS yang kemudian akan menjadi kardiologis. Jadi paling tidak juga terbuka wacananya tentang CT, tentang VQ scan. Mungkin sekilas saja tentang DECT tadi Dokter Toro, yang Dokter Toro tadi bertanya tentang DECT. Nah mungkin DECT sendiri itu sebenarnya adalah memang sudah ada ya. DECT itu sudah ada di Indonesia. Mungkin saat ini hanya baru di harapan kita karena pengajuan dari Sarjito masih belum bisa. Nah itu sebenarnya juga DECT itu dia punya dibandingkan dengan single energy yang kita punya single energy. Nah, yang energinya itu adalah energi yang low. Yang satu adalah normal yang seperti biasa, tapi yang satunya lagi low. Nah, yang low ini yang kemudian bisa untuk menambahkan sensitivitas dari screening atau pemeriksaan untuk ke arah pH gitu. Itu saja mungkin tambahan dari. Terima kasih karena keterbatasan waktu sudah 8.35 ya, sudah nabrak 20 menit dari ketentuan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Kemudian kami ucapkan untuk terakhir selamat kepada Dokter Afi yang sudah mempresentasikan ilmiah referat divisinya. Kami berikan tepuk tangan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada pembimbing Dokter Putrika, Dokter Diahukan, serta kepada Dokter Hanif yang sampun hadir. Untuk selanjutnya kami memasukin sesi ilmiah kedua yaitu laporan jaga oleh tim jaga IGD. Menika bila untuk pengampu referat divisi ingin meninggalkan online, kami persilakan dokter. Kita ada. Dokter Putrika masih ya? Masih ya? Dokter Putrika, apakah divisinya memang berubah ya? Divisi nuklir dan imaging. Ini di dalam referat kan, tinjauan pustaka, divisi radiologi nuklir dan imaging sudah berubah ya? Ya mungkin nanti kita bicarakan.